kasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hari
Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Biarlah setiap kami malam hari ini Tuhan, anak-anakmu ya, umat-Mu Tuhan, mau menikmati kasih kemurahan-Mu dan kami boleh bersukacita, kami bersorak-sorak Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus dahsyat. Baik, Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan, mari puji Tuhan. Haleluya. Yes. Kita semua memuji Tuhan.
bisa pakai pohon, pulau-pulau memuji Dia. Kita adalah orang-orang yang dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan gratis, Bapak Ibu. Saudara mau terus memuji Tuhan? Amin. Malam hari ini kita terima janji Allah. Ya. Baik, kita akan menjadi, ku terima janji ya. Kami berkumpul. Yes. Kami berkumpul memuji
biar Tuhan yang akan memberkati dengan sukacita dengan berlipat ganda. Baik, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah dalam hadirat. Kami sudah memberikan apa yang menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Jauh timur dari mana yang kau dosaku, kadang kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh kerangan
berdoa. Tuhan Bapa kami ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami diberikan kekuatan, kesehatan, kasih-Mu yang limpah sehingga kami boleh berada di tempat ini beribadah padamu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh makin dilubahkan oleh Tuhan karena anugerah-Mu, karena firman-Mu Tuhan. Berilah kami pencerahan firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh kembali dengan hati yang baru, dengan iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati, boleh mencerahkan kami semua Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh memberkati kami Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saya bisa berkhotbah lagi. Seharusnya bukan saya yang khotbah, tapi tidak apa-apa. Jadi tamu tidak datang hari ini ya. Jadi tamu yang ditunggu-tunggu tidak datang. Baik, hari ini tema saya tentang hal yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita baca Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Setelah itu nanti Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kita baca yang pertama dulu. Matius 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kata kerajaan surga dan kerajaan Allah ini berulang-ulang kali dikatakan di dalam perjanjian baru. Jadi kita perlu mengerti ini karena ini sangat penting. Ada yang tahu berapa kali di perjanjian baru kata ini dikatakan? Banyak sekali, lebih dari 100 kali, 120 kali. Jadi kalau saya tanya, kita sudah ada di dalam kerajaan surga belum? Nah, kita kan masih di dunia, memang. Udah ada di dalam kerajaan surga belum? Sudah. Sebagian kita sudah. Nah, maksudnya Tuhan bilang kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi kenapa Tuhan bilang sudah dekat? Tapi kok sekarang belum? Tidak. Sudah. Tuhan bilang kan di kayu salib sudah selesai. Jadi yang sudah menyelesaikan hal yang paling penting itu kerajaan surga harus menjadi milik orang-orang percaya. Bukan cuma nunggu nanti. Sudah. Tapi memang belum sempurna. Nanti sempurna kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi hari ini kita sudah memiliki kerajaan surga. Kalau kita sungguh-sungguh, kan Tuhan bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah selesai digenapi oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita memang sekarang memiliki dua dunia. Ada kerajaan dunia, ada kerajaan surga. Kerajaan dunia yaitu pemerintah Indonesia, ruang lingkupnya Indonesia.
Amerika, Inggris, Prancis, dan sebagainya. Dibatasi oleh geografis letaknya, ya, dibatasi itu dunia. Tapi kerajaan surga berapa luasnya? Hah? Seluruh dunia, tidak dibatasi. Kerajaan surga milik Tuhan, seluruh dunia. Rajanya siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang, segala lutut akan bertelut, ya, akan menyembah Tuhan. Dialah segala bangsa seluruh dunia akan menyembah Dia, akan bertekuk lutut. Ya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi hari ini memang yang menyembah berlutut itu cuma orang-orang percaya. Orang percaya sudah memiliki kerajaan surga. Di mana kerajaan surga sekarang? Di mana, Bapak Ibu? Ragu-ragu kan? Ya. Jangan ragu-ragu. Di hati kita sudah miliki. Kalau kerajaan dunia itu hukumnya apa? Uang. Apa lagi? Kekuasaan, kesombongan, ya, mungkin apa? Ya, kalau di Indonesia korupsi, ya, jadi uang, ya, jadi di mana-mana terjadi korupsi, gitu kan? Nah, terus apalagi macam-macam, kekuasaan, kekerasan, peperangan, ya, itu kerajaan dunia. Tapi kalau kerajaan surga hukumnya, nah, Matius 14 ayat 17 sekarang, kerajaan surga bukan hal makan minuman, tapi apa? Kebenaran, firman, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera, ada kasih. Itu hukumnya ada di dalam kerajaan surga. Kalau kita belum memiliki itu, berarti belum memiliki kerajaan surga. Hati kita siapa yang memerintah? Itu yang menjadi masalah. Ya. Kalau hati kita masih diperintah oleh hal-hal dunia, berarti kita belum memiliki kerajaan surga. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai, ya, itu artinya kita sudah memiliki kerajaan surga. Ya. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Jadi kerajaan surga tidak ada lagi ego kita. Kita sudah serahkan itu kepada Tuhan. Ya. Jadi kerajaan surga sama kerajaan dunia memang di dalam diri kita itu pasti terjadi peperangan, ya, antara ego kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat, kita ini sudah memiliki apa kata Rasul Paulus? Warga negara kerajaan surga. Lah, kalau sudah memiliki kerajaan surga, kita kan sudah punya dong, betul? Ya, tinggal tunggu waktu nanti dipanggil Tuhan, kan gitu. Habis sekarang kita sudah harus memiliki itu. Nyanyi dengan semangat, memuji Tuhan. Apa artinya itu? Artinya kita memiliki kerajaan surga itu. Ya. Jadi orang dunia kan aneh melihatnya. Apa itu? Memuji-muji Tuhan. Ya karena kita ini warga negara kerajaan surga. Ya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita ini memiliki kerajaan surga. Ya. Jadi Tuhan hadir di dunia, datang ke dunia. Sesungguhnya bukan untuk membuat agama, bukan. Dia sedang mempersiapkan kerajaan surga. Buat siapa?
buat seluruh manusia. Karena itu Tuhan katakan, barang siapa yang percaya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, seluruh dunia. Ya. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kerajaan surga yang kita miliki. Kita dengan iman kita memiliki kerajaan surga itu. Ya. Itu yang membuat kita semangat melayani, ya. Semangat hidup kita. Karena kita ini bukan milik dunia lagi. Ya. Jadi ini harus ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Ya. Itu kenapa saya mau melayani. Ya. Jadi cek diri kita. Ya. Kalau kita tidak punya semangat, ya, mungkin masalah dan sebagainya, ingatkan diri kita. Kita ini milik Tuhan. Kita ini memiliki kerajaan surga. Jadi harus bangkit lagi semangat. Ya. Jadi kerajaan surga itu adalah soal kebenaran. Artinya firman Tuhan. Jadi firman menjadi kekuatan hidup kita. Ya. Kita baca firman Tuhan untuk kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Supaya ada apa? Ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, yang kita miliki. Jadi itulah kebahagiaan orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Makanya di dalam Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan tidak menilai dengan harta. Justru Tuhan melihat orang yang semakin hartanya banyak bagaimana? Makin susah masuk ke kerajaan surga. Karena merasa, oh saya hebat, ya, saya nggak perlu Tuhan. Ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin. Artinya sepenuh hidupnya saya bersandar sama Tuhan. Ya. Saya perlu Tuhan. Ya. Jadi itulah orang yang berbahagia, yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Bukan kita terlalu memusikkan hal-hal dunia. Memang banyak masalah dunia ini. Tapi kita menyadari bahwa kita ini bukan hanya di dunia, tapi kita sudah memiliki kerajaan surga di dalam hidup saya, di dalam hati saya. Ya. Kita akan lanjut membaca perumpamaan tentang kerajaan surga dengan biji sesawi dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ayat 31. 1 2 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah bertumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi Tuhan mengumpamakan di sini. Saya ambil dari perumpamaan biji sesawi. Hal kerajaan surga seperti biji sesawi. Kalau kita lihat biji sesawi, kenapa Tuhan ambil perumpamaan ini? Biji sesawi, ada yang pernah tahu biji sesawi besarnya seperti apa?
Mereka Kecil sekali. seperti ketumbar, ya, kecil. Ya. 2 mili kecil. Tapi Tuhan luar biasa hikmatnya memberikan satu perumpamaan. Kerajaan surga yang begitu besar diumpamakan seperti biji sesawi. Ya. Jadi biji sesawi itu menggambarkan sesuatu yang kecil. Orang pasti meremehkan, ya, meremehkan. Coba kalau kita ajak orang yang belum tahu Kristen, dia pasti meremehkan, mencela. Ya. Buat apa gitu ya? Apalagi orang yang katakanlah sombong, duitnya banyak gitu ya. Buat apa ke gereja kan gitu. Jadi biji sawi itu hal-hal yang kecil, tapi itulah mulai dari situ. Ya, biji yang kecil artinya kalau kita mau memiliki kerajaan surga harus merendahkan diri. Tak mungkin tanpa kita merendahkan diri. Yang kecil, biji sesawi berbicara tentang hal-hal kecil kadang-kadang yang kita kerjakan. Pelayanan, kelihatannya apalagi gereja ini belum berkembang. Ya. Gereja yang berusahakan, panggungnya aja luar biasa. Tapi banyak hal-hal yang kecil yang kita harus kerjakan. Melayani bukan cuma untuk untuk worship leader, hal yang kecil, mengambil persembahan dan sebagainya, ya, membersihkan gereja. Banyak hal-hal kecil di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita dan sebagainya. Jangan kita melihat hal-hal yang kecil, tapi itu berguna buatku. Jiwa-jiwa yang kecil kita harus perhatikan. Anak kita yang masih kecil misalnya, ya, itu harus diperhatikan. Itu hal-hal yang kecil, kalau kita tidak perhatikan, itu berbahaya nantinya. Ya. Dan ya Tuhan berbicara banyak hal-hal kecil kita harus taat untuk melakukannya. Tuhan bilang kan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang lebih besar, ya, dalam hidup. Jadi Tuhan percayakan kita banyak hal-hal yang kecil. Jangan kita sepelekan. Ya. Jangan seperti perumpamaan talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Yang 5 talenta dia kerjakan, menghasilkan 5. Yang 2 talenta dikerjakan, menghasilkan 2. Yang 1 talenta bagaimana? Dikerjakan? Tidak dikerjakan. Dia punya pikiran yang negatif sama Tuhan. Mungkin Tuhan ini dia anggap, Tuhan ini nggak benar, ya. Jadi lebih baik aku tidak kerjakan, ya. Jadi dia punya pikiran yang negatif, sehingga talentanya tidak dikubur, tidak dikerjakan, ya. Jadi biji sesawi yang kecil itulah yang menjadi ujian iman kita di dalam kerajaan surga. Apakah kita sungguh-sungguh mengerjakannya itu untuk Tuhan? Ya, jangan kita, ya, kalau kita melihat hal-hal dunia yang kecil-kecil, pasti kita ini ya tidak semangat mengerjakan. Tapi kita ingin ingat ada perkara Tuhan, ya, di dalam hal-hal yang kecil. Ya. Jadi ini perumpamaan yang tentang biji sesawi. Dan Tuhan katakan, walaupun imanmu sebiji sesawi, tapi bisa apa? Memindahkan gunung. Tuhan berbicara bahwa hal yang kecil, kalau Tuhan mau kerjakan, ya, kalau kita setia dan tekun mengerjakannya, itu bisa menjadi besar. Ya.
kita tekun setia kerjakan itu. Ya. Jadi ini yang berbicara biji sesawi yang kecil. Ya. Jadi dibilang biji sesawi itu kalau sudah bertumbuh bisa menjadi pohon yang besar. Ya. Yang luar biasa besar. Ya. Ya. Dari biji yang kecil. Ya. Bisa menjadi tempat burung-burung bersarang. Ya. Banyak daunnya, banyak biji sesawinya, buah-buahnya. Ya. Jadi itu artinya bisa menjadi besar dan berkat yang besar. Ya. Jadi yang penting kita kerjakan sebaiknya. Ya. Jadi biji sesawi berbicara tentang kerendahan hati. Tuhan ingin kita rendah hati di hadapan, berserah kepada Tuhan. Ya. Dan ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri. Dia selama di dunia hidupnya dia merendahkan dirinya. Ya. Saya pernah ungkapkan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus begitu rendah ya. Dia melakukan hal-hal yang rendah. Dia melayani orang yang dibuang, ya. Perempuan Samaria yang tidak ada gunanya. Dia melayani yang kena penyakit kusta dan sebagainya, ya. Pemungut cukai, dia layani. Itu berbicara bagaimana Tuhan Yesus sendiri dia merendahkan diri. Dan dikatakan bahwa Filipi 2 ayat 6 sampai 8, walaupun dia dalam rupa Allah, ya, artinya dia sendiri memang Allah, tapi tidak menganggap dirinya sebagai Allah, ya. Tapi dia menganggap dirinya sebagai hamba, ya. Menyatakan dirinya sebagai hamba yang taat, ya, melayani sampai dia mati di kayu salib. Jadi itulah biji sesawi. Kita harus terus-menerus melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri merendahkan diri. Dari hal yang kecil bisa menjadi besar. Jadi kerendahan hati itu bukan kelemahan. Ya, kalau dunia menganggapnya, wah, kalau kamu hebat, ya, tampil dengan hebat dan sebagainya, itulah ya yang dibanggakan oleh dunia. Tapi Tuhan tidak. Harus mulai dengan merendahkan diri. Ya. Kamu mau menjadi besar, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau besar, dia harus melayani. Ya. Harus menjadi pelayan. Baru kamu bisa menjadi besar. Ya. Jadi beda antara prinsip dunia dengan prinsip kerajaan surga. Jadi hidup kita harus dipenuhi oleh prinsip-prinsip kerajaan surga. Kalau kita mau memiliki kerajaan surga, ya, jangan kadang-kadang kita nggak semangat melayani, ya, nggak konsisten. Kita harus konsisten di dalam pelayanan kepada Tuhan. Artinya kita benar-benar memiliki kerajaan surga. Ya. Apa yang saya bisa melakukan, hal-hal yang kecil saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Tuhan menekankan biji sesawi kita menjadi orang-orang yang rendah. Tuhan katakan juga, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah. Jadi lemah lembut dan kerendahan hati itu harus menjiwai diri. Lemah lembut artinya kita nggak gampang emosi. Karena kan prinsip kerajaan surga adalah kasih. Ya. Kita belajar terus mengasihi, lemah lembut, ya, dalam hidup kita. Jadi kita punya hati yang mau diajar oleh Tuhan. Ya. Mau terus belajar, ya. Tidak merasa saya sudah hebat, ya. Saya sudah beda. Tidak. Tetap kita rendah hati, ya. Kita tetap belajar, ya. Jadi supaya kita sungguh-sungguh berada di dalam kerajaan surga,
Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jadi prinsip kerendahan hati seperti biji sesawi. Nah, biji sesawi itu kalau kita biarkan aja, lama-lama bisa busuk. Kita simpan aja, kita tidak tanam. Biji sesawi itu baru bertumbuh jadi pohon besar kalau ditanam. Ya. Tapi kalau kita simpan aja, taruh di gudang, lama-lama bisa busuk. Bisa. Mungkin dimakan rayap, ya, nggak ada gunanya. Jadi Tuhan bilang kita harus menjadi biji sesawi yang apa? Mau ditanam, dikubur ke dalam tanah. Artinya apa? Biji sesawi ini harus dihancurkan, baru bisa bertumbuh di dalam tanah. Ya. Tapi kalau kita menjadi biji sesawi sudah kecil dan kita tidak mau ditanam, tidak akan bisa bertumbuh. Artinya biji sesawi harus dihancurkan. Diri kita ini kan banyak hal-hal yang harus dihancurkan. Makanya Tuhan bilang bertobatlah. Bertobat berarti terjadi perubahan. Kita mau dihancurkan oleh Tuhan, baru biji sesawi itu bisa tumbuh menjadi besar. Kalau kita sudah bolak-balik ke gereja, setiap minggu ke gereja dengan firman Tuhan, tapi hidup kita, hati kita tidak mau dirubah oleh Tuhan, gak mungkin kita memiliki kerajaan surga. Jadi biji sesawi harus dihancurkan dulu di dalam tanah. Dia bertumbuh, bertunas, menjadi pohon yang kecil, lama-lama besar. Jadi hati kita ini harus dihancurkan. Karena hati kita yang lama penuh dengan dosa, harus dihancurkan. Ego kita, rasa diri hebat, ya, tidak mau diatur dan sebagainya, tidak mau menuruti dan taati kehendak Tuhan. Itu tidak mungkin kita bisa menjadi berkat. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh menjadi besar. Jadi biji sesawi harus dihancurkan. Kekerasan hati kita, ego kita, ya, karakter lama kita yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dihancurkan. Kalau tidak mungkin kita bisa memiliki kerajaan surga. Tidak mungkin kita bisa menjadi besar, menjadi berkat. Jadi biji sesawi harus dihancurkan. Kita mau menyerahkan seluruh ego kita, kekerasan hati kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibuang dulu. Jadi bertobatlah, ya, baru biji sesawi itu bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menghendaki kita bukan tidak memiliki iman yang pasif. Jadi iman biji sesawi yang disimpan artinya tidak dipakai, itu seperti iman yang pasif, yang tidak mau mengerjakan ya, apa Tuhan kehendaki kita tidak mau kerjakan. Ya. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia kita, tapi kita tidak mau berbahagia, misalnya di dalam pelayanan, kehidupan kita. Jadi iman itu harus dipakai. Iman yang pasif, iman yang tidak melakukan iman itu akan mati. Iman yang mati. Jadi seperti biji sesawi. Biji sesawi yang tidak ditanam, tidak dihancurkan oleh tanah, itu tidak ada gunanya. Itu akan mati. Ya. Jadi iman kita yang sudah kita miliki di dalam pertobatan kita kepada Tuhan
harus dipakai. Tidak bisa kita biarkan. Ya, mungkin karena kesibukan kita, akhirnya kita tidak melakukan apa. Kita sibuk dengan dunia kita. Itu sama dengan orang yang tidak mau menghancurkan diri, ya, kekerasan hati, ego kita yang lama, dosa kita yang lama, itu tidak ada gunanya. Jadi kita akan mati pelan, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita harus kerjakan sesuatu. Jadi kerajaan surga berbicara apa? Berbicara hal-hal ya perubahan hati kita, bertobatlah. Ya. Yang kedua berbicara tentang apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita terlalu ego, kita hanya mengerjakan hal-hal dunia kita tidak dipakai sama Tuhan, tidak ada guna. Jadi biji sesawi itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Iman kita tidak berkembang dengan baik. Ya. Akhirnya kita mati. Akhirnya kita bosan ke gereja. Ya. Ke gereja, ya, datang ibadah. Pasti lama-lama bosan. Ya. Itu artinya karena kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Kita hanya mau dilayani. Kita tidak mau melayani. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup di dalam kerajaan surga. Artinya kita memiliki prinsip-prinsip kerajaan surga. Buah roh. Ya, kita tahu buah roh kan? Kasih, sukacita, damai, ya, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri kita. Itu buah yang harus ada di dalam diri kita. Ya. Semangat kita melayani, ya, itu harus ada di dalam diri kita. Itu artinya kita memiliki kerajaan surga. Walaupun kerajaan surga itu belum sempurna, tapi kita sudah memiliki karena kita sudah diberikan warga negara kerajaan surga. Jadi kita mau melayani. Saya berharap karena kita sadar kita sudah memiliki kerajaan surga. Bukan karena disuruh, bukan karena ada sesuatu, ada motif bukan, ya. Tapi karena saya sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Ya. Jadi itu menjadi kekuatan, semangat kita. Kenapa saya mau beribadah kepada Tuhan? Kenapa saya mau ikut bagian di dalam melayani Tuhan? Karena saya sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Ya. Jadi kita yang menjadi kepala keluarga atau yang menjadi ibu, ya, itu kita melihat hal apa yang saya perlu kerjakan untuk Tuhan di dalam keluarga kita, ya, di dalam lingkungan kita, ya. Jadi itulah artinya kita hidup di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi tadi biji sesawi yang hancur di tanah kemudian bertumbuh menjadi besar. Artinya apa? Kita menjadi berkat. Jadi berkat itu bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Tuhan tidak berkenan kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Itu bukan prinsip kerajaan surga. Tapi biarlah biji sesawi itu menjadi pohon yang besar. Artinya bisa menaungi orang, bisa mendamaikan, ya, memberikan sukacita, semangat dan sebagainya. Itulah artinya kerajaan surga sudah ada di dalam diri kita, sudah ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini kerajaan surga harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi berkat. Karena itu kita belajar bahwa biji sesawi itu harus bertumbuh, ya, dari mulai kecil terus bertumbuh.
kita setia di dalam pelayanan kita, walaupun itu hal-hal yang kecil. Tetap tekun di dalam pelayanan, sehingga akhirnya akan bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Jadi tidak akan tetap sama. Ya. Jadi sayang sekali kalau kita sudah menjadi orang Kristen tidak menghidupi kerajaan surga. Jadi aneh ya. Saya ada jemaat, saya bertanya, sudah apa, dia bilang, dia kalau setiap hari berdoa nggak pernah minta ampun sama Tuhan. Ya. Jadi apa aja berdoanya kan begitu, ya kan? Sudah berapa lama ke gereja kan gitu. Jadi banyak hal ya, orang ke gereja tapi dia tidak mengerti ya, minta ampunannya enggak ya, enggak merasa berdosa gitu ya. Jadi banyak hal yang aneh. Jadi dia nggak bertumbuh sama sekali ya, padahal sudah lama ke gereja ya. Jadi kita harus cek diri kita, apakah saya sudah memiliki kerajaan surga ya, atau hanya ya saya rutin aja beribadah ya. Apakah kita sudah berbahagia di dalam kerajaan surga? Artinya kita apa yang kita kerjakan, yang saya bisa kerjakan ya? Melayani, membawa jiwa ke gereja ini ya. Ayo kita ajak teman kita ya. Jadi kita benar-benar menjadi apa? Menjadi teladan. Jadi kerajaan surga itu seperti itu. Kita menjadi berkat, mengajak orang untuk datang beribadah. Jadi sayang sekali kalau orang yang kita tahu tapi dia belum memiliki kerajaan surga. Ya. Jadi kemarin minggu ini saya melayani satu persekutuan di tempatnya ini, kaum marginal, orang-orang yang sederhana. Tapi di situ yang ibadah apa? Ibu-ibu semua. Mana suaminya, saya bilang, kok ini ibu-ibu semua? Ya. Jadi saya bilang, hati-hati. Jangan-jangan bapaknya belum memiliki kerajaan surga. Ya. Yang datang ibu-ibu semua. Ya. Jadi saya bilang, ini tugas ibu-ibu untuk mengajak suaminya, untuk memastikan, ajak, ujuk suaminya, ayo Pak, saya sudah memiliki kerajaan surga. Bapak sudah memiliki belum? Harus berani bertanya ya. Jadi jangan biarkan begitu aja. Jangan-jangan suaminya tidak tahu itu kerajaan surga, kan begitu ya. Jadi ini tugas kita masing-masing. Apa yang perlu kita kerjakan di dalam kerajaan surga. Itulah artinya biji sesawi yang terus bertumbuh menjadi besar dan besar. Ya, kita aktif melakukan sesuatu apa yang saya perlu kerjakan. Ya, jadi hidup kita harus benar-benar menjadi terang. Ya, orang melihat hidup kita benar-benar ini ya, ada damai di dalam hati kita. Jadi orang kalau memiliki damai itu bukan berarti harus mempunyai uang yang banyak, betul? Ya? Jadi damai yang dari Tuhan itu bukan soal uang. Kan tadi dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman materi, tapi soal damai, ya, soal sukacita. Ya. Jadi orang yang memiliki damai, walaupun uangnya sedikit, tapi apa? Kelihatan mukanya tetap cerah, kan begitu? Ya, tetap semangat. Jadi orang melihatnya, wih, kamu kok senang terus ya? Lagi banyak ini, banyak uang, banyak harta. Enggak, saya memiliki Yesus. Jadi itu tetap semangat. Jadi ingat, kita harus punya damai itu yang kita miliki. Damai kerajaan surga artinya kita memiliki damai.
kita memiliki sukacita. Jadi orang melihat, oh ya, kamu sukacita. Jadi kalau orang perlu pertolongan, kita juga bisa doakan. Walaupun imannya berbeda, nggak ada masalah. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai kita dengan segala hal untuk menjadi berkat. Ya. Kita tidak perlu takut. Ya. Jadi karena Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam diri. Ya. Yang penting kita menjadi terang, kita memiliki damai dan sukacita. Jadi orang melihat juga senang ya. Bergaul dengan orang yang penuh damai, penuh sukacita, ya. Jadi beda. Tapi kalau kita, tidak ada damai, penuh dengan kepahitan, bagaimana hidup kita? Orang juga melihatnya takut untuk mendekat dengan kita. Ya. Tapi kalau kita miliki itu damai, sukacita, ya, dengan siapa juga kita bergaul, pasti itu memberikan damai juga kepada orang. Ya. Jadi itulah artinya saya berada di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam dunia, tapi hidup kita sudah bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam diriku. Ya. Itulah artinya saya ada di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita harus terlihat, harus terpanjang keluar, bukan tidak terlihat. Ya, iman kita harus terlihat aktif keluar. Ya, itulah biji sesawi yang mati dan bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh mati, dibiarkan dia mati. Ya, kita tidak pakai akan mati. Artinya kita tidak memiliki kerajaan surga yang Tuhan sudah genapi, ya, di kayu salib. Dengan darahnya, dengan nyawanya Tuhan berikan supaya kerajaan surga itu menjadi milik orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan sia-siakan itu. Kerajaan surga harus kita miliki. Tuhan sudah bukakan, tirai sudah dihancurkan, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah Bapa, karena kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya. Ya, kita siap untuk memiliki kerajaan surga yang Tuhan sudah berikan. Ya, dan terus menerus kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jangan dibiarkan kerajaan hal itu, jadi hal-hal yang kita miliki itu kita biarkan akhirnya kita menjadi mati. Ya. Mungkin kita terlalu sibuk atau tidak terlalu merenungkan banyak firman Tuhan, sehingga itu bisa membuat kita tidak memiliki, kita tidak mempraktekkan hidup di dalam kerajaan surga. Jadi penting sekali. Jadi sia-sia kalau kita beribadah hanya datang terus pulang, terus lupa melakukan hal-hal yang dunia lagi, ya, itu ibadah kita akan sia-sia. Kita sama sekali tidak memiliki kerajaan surga. Tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ini harus menjadi pegangan yang sangat penting. Berapapun sibuknya kita, ingat, ya, mungkin kita terlalu sibuk, kita bisa di tengah jalan pun kita bisa berdoa, ya. Jadi kapanpun, dimanapun, ya, jangan sampai hidup kita terputus dengan Tuhan. Kalau kita terputus, ya udah, kita lupa untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Jadi kerajaan surga itu kerajaan yang sangat besar, sangat mulia dan sangat agung. Jangan sampai dengan hal-hal sepele di dalam dunia ini kita melupakan kerajaan surga. Ini sangat sia-sia. Makanya Tuhan katakan kerajaan surga itu
seperti harta karun yang ada di dalam tanah. Ya, kita mau menjual seluruh milik kita untuk membeli tanah itu. Jadi harta kerajaan surga itu sangat berharga. Ya, jadi karena Tuhan sudah beli itu, Tuhan sudah berikan itu kepada anak-anak Tuhan. Jadi jangan sampai harta karun itu atau kerajaan surga itu kita biarkan begitu sia-sia, ya, karena kita terlalu sibuk, kita tidak lagi memprioritaskan hidup untuk Tuhan. Artinya kita melupakan nilai yang begitu berharga, ya, kerajaan surga itu. Ya. Dan kita pastikan seluruh keluarga kita memiliki kerajaan surga. Ya, jangan kita biarkan, ya, anggota keluarga kita tidak memiliki kerajaan surga. Ya. Ya, firman Tuhan boleh mengubah kita, tidak sama lagi, ya. Keluar dari sini kita mulai berubah. Oh ya, ingat, saya ini warga negara kerajaan surga. Harus beda, ya. Perkataan kita beda, sikap kita beda, ya. Pikiran kita sudah beda, ya. Prioritas hidup kita sudah beda. Jadi itulah artinya kita semua memiliki kerajaan surga yang sudah Tuhan berikan. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, bertobatlah karena kerajaan surga bukan lagi sudah dekat, tapi ada di dalam hati kita. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kerajaan surga itu ada di dalam pikiran kita. Ya. Setiap kali kita mungkin emosi, berpikiran yang tidak berkenan, ingat, kerajaan surga sudah ada di dalam hati kita. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu agung dan mulia, pesan-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah membayar segalanya dengan hidup-Mu, dengan darah-Mu dan nyawa-Mu, sehingga Engkau bukakan itu kerajaan surga bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang diberi hak warga negara kerajaan surga. Tuhan, kami mau merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kerajaan surga tidak kami sia-siakan. Kami mau mengerjakan dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang kelihatan remeh, tapi kami belajar untuk taat melakukannya. Dari mulai ibadah kami Tuhan, kami taat untuk hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau menikmati kerajaan surga, baik di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan memberikan kerajaan yang mulia itu untuk kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang tidak hadir Tuhan, atau untuk keluarga kami, untuk teman kami yang belum memiliki kerajaan surga. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi berita kabar baik, memberikan teladan hidup kami Tuhan, sehingga mereka mau datang dan mencari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami semua ini, setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kami mewakili dari Bapak Gembala dan Gembala IPP Simanuel Apron Kemayoran untuk hambanya Pak Budi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati dalam kehidupan pribadi Bapak, keluarga besar, pelayanan Bapak diberkati. Biar kerajaan surga itu dinyatakan dalam kehidupan Pak Budi. Baik, kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Kita mau angkat pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dalam hari-hari yang bermalam, aku diberkati. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan yang akan memberkati. Baik, mungkin dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala ada pengumuman. Pak Gembala. Ya, puji Tuhan. Buat saat ini ya kita sudah mendengar firman Tuhan ya, yang mengajarkan kita boleh mencari kerajaan Allah yang intinya bertobat. Bertobat supaya kerajaan Allah itu ya ada dalam hidup kepada kita ya. Terima kasih buat apa di melayani kepada kita. Sebenarnya hari ini bukan beliau ya yang sudah bersaksikan. Hari ini jadi saya sebelumnya ya minta maaf, bukan saya bohong ya, itu memang dijadwal tamu ya, tamu itu memang ya jadwal kita tamu, tapi berhubung ya tamu ini dia wanita, jadi dia takut pulang malam gitu ya, suaminya sudah tidak ada, meninggal. Jadi Pak, saya usahakan ya. Jadi tadi saya WA sama saya, itu mau apa ya, belum bisa saya ya. Nanti lain kali kalau saya ada teman, nah, kalau ada teman dia, karena tinggalnya jauh di jarak ke selatan, ya. Ya jadi ya terima kasih Pak Budi yang sudah melayani kepada kita. WL Singer, ya, juga musik, multimedia, persembahan sudah melayani kepada kita pada hari ini, ya. Terima kasih buat kehadiran Pak Endra, ya sudah lama tidak hadir, ya. Baik Pak Nathan, ya, sudah datang, ya, dan boleh memberkati, ya. Ini juga Pak Pak Heri juga belum hadir, ya, dalam kesibukan. Ibu Perti, ya, itu ada sesuatu, ya, jadi tidak bisa hadir, ya. Minggu depan dia hadir. Nah, puji Tuhan, ya. Terima kasih, ya, semuanya, ya, Tuhan memberkati. Nah, sebelum, ya, untuk pengumuman gereja, ya, untuk pengumuman gereja minggu depan tetap kita ada seperti ini, ya, hadiran daripada kita, ya, boleh kembali hadir. Lalu, ya, buat fellowship wanita itu nanti di Agustus tanggal 29, ya, khusus wanita, pria jangan datang, ya, khusus wanita, ya, kecuali yang
yang main musik kecuali yang main musik. Ya, nah yang lain dilarang datang. Ya puji Tuhan. Nah hari ini ya kita bersyukur ada adik kita ya Juli sudah ditambahkan umur ya setahun ya. Nanti saya undang ya boleh tampil ke muka ya, kita dukung di dalam doa agar ya Tuhan memberkati kehidupannya ya, dalam sekolahnya ya, sudah naik kelas 2, kesehatan, kekuatan ya. Mari ya buat Juli boleh tampil ke muka ya. Jadi saya mohon ya Pak Budi boleh ya bantu di dalam doa ya. Silakan anak Juli ini ya. Ayo Pak Juli ya. Ya Tuhan ayo. Ayo kita berdoa untuk Juli. Ya Pak Budi ya. Nanti di sekolah. Ya. Ini doa dulu aja. Nah, ayo. Ayo, Pak Budi boleh. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini Juli boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan terus menambahkan hati yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dari dalam hidupnya. Dari mulai Juli masih umur yang kecil ini Tuhan melihat, Tuhan pelihara Juli melalui orang tuanya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi anak yang baik, menghormati orang tua, dan belajar yang rajin sehingga menjadi pintar. Tuhan pakai Juli menjadi berkat buat orang tuanya, buat oma opanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara sampai hari ini, Tuhan terus memberkatinya. Biarlah Yuli boleh terus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tuanya dan opa omanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Tuhan berkati ulang tahunnya. Segala puji dan syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjut berdoa syafaat. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengarahkan hati kami Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berbelas kasihan untuk gereja-Mu ini Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Daniel dan istri. Terus Tuhan pelihara, terus Tuhan bangkitkan untuk gereja-Mu dipakai oleh Tuhan untuk terus boleh bertumbuh dan berkembang Tuhan melalui jemaat yang ada ini Tuhan. Tuhan bukakan hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan sehingga gereja-Mu akan terus bertumbuh, dan Tuhan pakai Pak Daniel dan istri untuk menggembalakan ini sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dilayani, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dihiburkan. Segala puji dan syukur kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang terus mengembangkan gereja-Mu.
Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Segala masalah kehidupan yang terjadi, biarlah kami semua jemaat-Mu Tuhan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menguatkan dan menghibur, sehingga jemaat-Mu selalu diteguhkan, dikuatkan iman dalam melewati tantangan, cobaan apapun juga Tuhan, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang banyak sekali tantangannya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup dengan damai dan sukacita di dalam negara ini, walaupun banyak masalah dan kesulitan ekonomi, politik. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh hadir di bangsa ini, di negara ini. Tuhan berkati dan pelihara kami semua. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus ketuk hati para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan ini dengan makin baik. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mengerjakan segala sesuatu dengan kejujuran, ketulusan. Tuhan, hancurkan segala kuasa, segala hal-hal yang tidak berkenan, korupsi atau hal-hal yang memboroskan keuangan dari negara ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengetuk Tuhan pemerintah ini memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Terlebih lagi Tuhan, pemerintah ini memperhatikan gereja-gereja Tuhan, sehingga tidak ada lagi penganiayaan, hal-hal yang tidak adil dan tidak baik. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan. Biarlah Tuhan yang bukakan jalan Tuhan, biarkan Tuhan menghiburkan mereka Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahnya, presidennya, aparaturnya, menterinya, dan segala pemimpin di parlemen. Biarlah Tuhan terus memakainya untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Tuhan, peliharalah supaya ekonominya boleh terus berkembang, bertumbuh dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan segala permasalahan kehidupan kami semua ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami Tuhan sebagai gereja di dalam kerajaan Allah Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami berfokus pada kerajaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak kami sia-siakan, sehingga kami terus menjadi terang di dalam negara dan bangsa kami ini, karena kami milik kerajaan Allah, karena kami sudah menjadi warga negara kerajaan yang mulia ini Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan doa-doa ini Tuhan. Biarlah doa ini boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya doa kami ini dengan belas dan mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan, kedatangan kita terima berkat daripada kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberi kemampuan, kekuatan, kesanggupan buat kita mulai saat ini sampai Maranatha, menyertai kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.